Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evip Wening Tiasti SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 10, Unit Kerja SD Negeri Sembung 1. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kesimpulan saya mengenai peranan saya dalam menciptakan budaya positif adalah menurut saya, menjadi seorang guru yang baik adalah harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang pertama dan kedua termasuk dalam motivasi eksternal. Lalu untuk motivasi yang ketiga adalah motivasi internal. Motivasi yang terbaik yaitu motivasi internal karena akan lebih mengena dan efektif dalam menanamkan disiplin positif. Selanjutnya yaitu ada beberapa posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu pemantau, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga penghukum, dan yang keempat teman, lalu terakhir manajer. Posisi kontrol terbaik dan ideal untuk guru adalah posisi manajer. Posisi kontrol seorang guru menjadi manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Semua ini bertujuan akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam
tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki pada anak. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan materi, nilai, dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan materi visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari materi pada modul 1.4, saya merefleksikan diri saya. Pertanyaan refleksi pertama yaitu, selanjutnya, mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda yang di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, yaitu hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan refleksi kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya menangani siswa yang sering datang terlambat berangkat sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi selanjutnya yaitu, menurut Anda,
Terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Refleksi selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah pembelajaran modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika siswa berbuat salah. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Refleksi selanjutnya itu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan setiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan seketika restitusi, yaitu saya hanya menggunakan 2 tahap saja, menstabilkan identitas dan validasi kesalahan. Dengan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Lalu, kesalahan yang kamu buat sesuai dengan tidak dengan keyakinan kelas kita. Refleksi selanjutnya yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.